Tema kajian pada malam ini adalah maghfirah dan mawaddah. Jadi ada maghfirah, ada mawaddah, ada maghfarah. Nah, maghfirah itu artinya ampunan. Sedangkan mawaddah artinya cinta dan sayang. Baik mawaddah maupun maghfirah, keduanya berhubungan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 14, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud. Jadi maghfirah erat kaitannya dengan Al-Ghafur dan mawaddah erat kaitannya dengan Al-Wadud. Wa huwa dan Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Wadud, lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Al-Ghafur di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan nama dan sifat Allah yang lainnya. Jadi Al-Ghafur itu tidak hanya digandengkan dengan Al-Wadud, tapi juga digandengkan dengan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini erat kaitannya dengan azab Allah SWT, yaitu musibah dan bencana, juga erat kaitannya dengan kebaikan. Wa in, dan jika yamsaskallah bidurrin, Allah menahan bencana, musibah yang akan menimpamu, fala kashifalahu ilahu, maka kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi jika Allah menimpakan bencana, musibah, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya. Tidak ada yang mampu menolaknya. Dan itu sering kita ucapkan setelah kita membaca istighfar, setelah salam, setiap sholat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Jadi kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah menolak, tidak ada yang bisa memberi. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlihi. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi jika Allah menimpakan bencana, tidak ada yang mampu menghilangkannya. Jika Allah menganugerahkan kebaikan, hendak memberi kebaikan, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya itu. Kenapa? Yusibuhu bihi mayasya. Musibah itu akan menimpa kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi musibah itu ada kaitannya dengan iradatullah, kehendak Allah, dan ada kaitannya dengan masyiatullah. Jadi yusibu bihi mayasya min ibadih, Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi musibah itu ada dua. Yang pertama adalah musibah yang menyenangkan dan akan berbuah kebaikan jika disikapi dengan syukur, digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, musibah yang tidak menyenangkan, maka disikapi dengan sabar. Insya Allah musibah yang tidak menyenangkan jika disikapi dengan sabar, buahnya kebaikan.
sama dengan musibah yang menyenangkan yang disikapi dengan syukur, buahnya kebaikan. Dan Rasul menyebutnya sebagai ajabul iman, iman yang menakjubkan itu buahnya adalah kebaikan. Kenapa? Karena musibah disikapi dengan benar. Menyenangkan syukur, tidak menyenangkan sabar. Kemudian wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat 107 ketika menjelaskan tentang bencana, musibah, kebaikan yang ada kaitannya dengan kehendak Allah, maka ditutup dengan kalimat wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dia membukakan pintu ampunannya lebar-lebar bagi siapa saja yang istighfar, bertaubat kepadanya. Dan dia menganugerahkan rahmatnya, menganugerahkan kasih sayangnya bagi siapa yang telah bertaubat, dia taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taubat, kalau istighfar, maka Allah ampuni. Kalau dia melakukan islah, melakukan perbaikan, ketaatannya tambah baik, ibadahnya tambah baik, Allah anugerahkan rahmatnya, bukan hanya kasihnya tapi juga sayangnya. Kemudian Nabi sampaikan oleh Muhammad, ibadi kepada hamba-hambaku, ani bahwa akulah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau tadi Ghafur digandengkan dengan Wadud. Yang kedua Ghafur digandengkan dengan Rahim. Wa inna azabi, dan dalam waktu yang sama kata Allah, sesungguhnya azabku huwal azabul alim, dialah azab yang paling pedih, azab yang paling perih. Ketika Allah membakar manusia dengan api nerakanya, tidak hanya sampai menghanguskan kulitnya, tidak hanya sampai menghancurkan badannya, tidak hanya sampai mencopot kepalanya, tapi sampai menembus ulu hatinya. Ini menunjukkan azab yang sangat perih dan pedih. Kalau kita disulut dengan rokok tangan kita, mana yang sakit? Tangan kan? Kepala sakit nggak? Enggak, kaki enggak kan? Tapi ternyata yang namanya azab neraka tidak hanya bikin sakit tangan, sakit kaki, sakit seluruh tubuh, tapi sampai sakit ke hati yang paling dalam. Itu yang disebut narullah al-muqaddah allati tataliu alal afidah. Jadi api yang dinyalakan oleh Allah SWT bisa menembus ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Makanya ketika berbicara tentang azab, ada azabun azim, ada azabun kabir, ada azabun muhin, ada azabun azim, ada juga azabun alim. Tentang banyak ragamnya azab Allah Subhanahu wa taala yang bernama neraka itu. Padahal neraka itu api yang ada di bumi ini itu berasal dari neraka. Dan itu jika dibandingkan dengan biji korma, masih gedean biji korma. Tapi bayangkan dahsyatnya api yang ada di bumi ini, dahsyatnya api yang ada di dunia ini. Padahal itu kecil banget, sedikit banget. Bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka yang merupakan sumber dari segala macam api.
Kemudian yang selanjutnya, bahwa yang namanya magfirah itu, ampunan itu erat kaitannya dengan kezaliman. Erat kaitannya dengan perbuatan dosa yang disebut zalim. Ada zalim akidah, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Ada zalim syariah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada juga zalim akhlak. Setiap berbuat maksiat tidak mau bertobat. Maksiat aja terus. Berbuat dosa aja terus. Tidak takut dengan azab Allah SWT. Magfirah erat kaitannya dengan kezaliman. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam berdoa ketika dia membunuh bangsa Mesir, ketika bertengkar dengan Bani Israel tanpa nanya siapa yang salah, mentang-mentang dia Bani Israel, langsung itu orang Mesir itu ditonyok sama dia sampai mati. Itu hebatnya Musa ya, lebih hebat daripada Mike Tyson ya. Tonyok langsung mati itu. Itu pukulannya gimana itu? Malaikat aja ditempeleng sama Musa mah ya. Iya. Itu hebatnya Musa. Makanya Bani Israel itu takut sama Musa. Tapi tidak takut sama Harun. Musa itu luar biasa itu. Nah, kemudian ketika menyadari itu adalah dosa, itu adalah perbuatan zalim, dia langsung istighfar. Dia langsung mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Itu istighfarnya Nabi Musa setelah membunuh orang. Rabbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu, telah berbuat zalim nafsi kepada diriku, faghfirli, maka ampuni kezalimanku, perbuatan zalimku. Faghfarallahu, maka Allah mengampuni perbuatan zalim Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ketika al-ghafur dikaitkan dengan ar-rahim, itu ada kaitannya dengan dosa yang disebut zalim. Baik zalim akidah, zalim syariah maupun zalim akhlak. Kemudian itu surat Al-Qasas 16 bahwa Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Ghafur ketika digandengkan dengan Ar-Rahim, itu ada kaitannya dengan doa Nabi Adam dan istrinya. Ketika dia tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya yang ada erat kaitannya dengan perutnya. Semua pohon yang ada di sorga boleh didekati. Semua pohon yang ada di sorga buahnya boleh dimakan. Tapi ada satu pohon, jangankan dimakan buahnya, didekati pohonnya saja enggak boleh. Sebab itu bagian daripada kezaliman. Karena melanggar larangan Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Adam dan istrimu, kalian berdua tidak boleh mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, istrimu mendekati pohon ini, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Ternyata bukan hanya didekati, dimakan buahnya. Sampai auratnya terbuka. Kemudian ditutup dengan daun-daun sorga. Dikeluarkan dari sorga, diusir dari sorga, kemudian diturunkan ke dunia, tempat yang lebih rendah, tempat yang paling rendah. Dan ada tempat yang lebih rendah daripada dunia, neraka itu. Jadi kalau dunia ke atas itu namanya adarku. Tingkatan namanya. Ada rojat. Jadi dari dunia ke atas itu namanya ada rojat. Tapi kalau dari dunia ke bawah itu namanya ada rokat. Innal munafiqina
fidarkil asfal. Orang yang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling rendah di nerakanya. Ya sudah lebih rendah daripada dunia, ditempatkan di paling rendah. Dan tingkatan yang keenam itu orang Nasrani. Tingkatan yang kelima orang Yahudi. Tingkatan ketujuh adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi neraka itu ada 7 tingkat. Itu tingkat 7 adem nggak ya? Itu tingkat 7. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar. Sedangkan tingkatan yang paling rendah itu fidarkil asfal, neraka yang ada paling bawah. Ya. Makanya setiap hari sebelum kita salam, kita berdoa yang isinya berlindung kepada Allah dari yang namanya neraka jahanam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini doa Nabi Adam alaihissalam ketika dia sadar telah berbuat dolim, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar telah melakukan perbuatan dolim terhadap diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, Engkau tidak merahmati kami, mengasihi dan menyayangi kami, maka kami akan termasuk orang yang dolim. Pertama, tidak aman dari neraka. Dimasukkan ke neraka itu kalau tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang kedua, tidak akan selamat masuk surga. Enggak bakal masuk surga. Tidak aman dari neraka, tidak selamat masuk surga kalau tidak mendapatkan maghfirah, ampunan Allah SWT, dan kemudian rahmat Allah SWT. Dalam hal ini adalah rahim. Jadi kalau Rahman dikasih, tapi kalau Rahim disayang. Kasih sayang Allah itu luas. Semua yang ada di dunia ini, jangankan orang Islam, jangankan orang yang beriman, orang non-Islam dan orang kafir pun ya, boleh ya, makan yang ada di dunia ini. Ya. Itu namanya wasi'ur rahmah. Ya, kasih sayang Allah itu sangat luas. Ya. Tapi khusus di akhirat itu hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang Islam, hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang hidup di akhir zaman. Ya. Itu disebut daimur rahmah. Ya. Kasih sayang Allah yang abadi, tidak hanya di dunia saja. Ya. Orang kafir ya, dan kawan-kawannya itu hanya mendapat kasih Allah di dunia saja. Tapi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan kasih dari Allah, tapi juga mendapatkan sayang dari Allah SWT. Ya. Kalau di dunia kan bumi yang kecil itu dihuni dan dinikmati rame-rame. Tapi kalau di sorga, satu sorga seluas langit dan bumi. Ya, coba. Kalau di dunia punya ya, kapling seluas taman mini, itu pembantunya berapa orang? Ya. Ya. Ini satu sorga seluas langit dan bumi. Ya. Tidak akan capek karena dihilangkan rasa capek, lelah letih dihilangkan. Ya. Gitu. Bahkan banyak sekali pembantu yang akan memenuhi keinginan dan kebutuhan kita sebagai penghuni surga insyaallah nanti. Ya. Jadi Al-Ghafur, Ar-Rahim itu erat kaitannya dengan kezaliman, dosa ya, yang merupakan kezaliman. Yang kedua, ya, Al-Ghafur itu oleh Allah digandengkan dengan Zur Rahmah. Ya. Zu pemilik,
ar-rahmah, kasih sayang. Ya. Jadi Al-Ghafur Dzur Rahmah. Allah itu Maha Pengampun, ya, yang memiliki kasih sayang. Jadi setiap manusia jika berbuat dosa, ya, tidak Allah segerakan azabnya. Ya. Jadi setiap kali berbuat dosa tidak langsung ditimpakan bencana. Ya. Tapi diutus Rasul dulu. Rasul diperintahkan untuk mendakwahi mereka. Ya. Demikian pula ketika ketika Fir'aun, ya, mengakui dirinya sebagai Tuhan, melakukan perbuatan semena-mena, menjajah, menindas Bani Israel, ya, Allah utus Musa, ya, pertama untuk menyadarkan Fir'aun bahwa dirinya bukan Tuhan. Yang kedua untuk membebaskan Bani Israel, ya, dari cengkraman Fir'aun atau bangsa Mesir, ya, menjadi bangsa yang merdeka. Itu dua tugas yang berat bagi Nabi Musa, ya. Nah, baru setelah berdakwah, setelah amar ma'ruf nahi munkar, setelah jihad fisabilillah tapi ternyata enggak ada perubahan, baru Allah timpakan azab. Allah timpakan bencana, ya, gitu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Nuh ratusan tahun itu, ya. Tapi ketika mentok tidak menerima dakwah Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. Sekarang sudah saatnya, ya. Jadi Nabi Nuh khawatir umatnya itu ditimpa bencana, diazab oleh Allah SWT. Maka kemudian nasihat terakhir, aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, kalian semua harus memohon ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Sebanyak apapun yang dosa kalian yang kalian lakukan, sesering apapun kalian melakukan perbuatan dosa, Allah itu Ghaffaro, selalu, ya, terus menerus mengampuni dosa kalian. Ya, ini. Ya. Jadi ditangguhkan, ya, untuk memberi kesempatan bertobat sebelum ditimpakan azab. Jadi dari dulu sampai sekarang, kalau manusia berbuat dolim, berbuat dosa dan lain sebagainya, ya, itu tidak langsung diazab. Makanya jangan kaget kalau kita baca Al-Quran, nggak aneh itu, ya. Sebab Allah hendak menangguhkan, ya, dalam menimpakan bencananya atau azabnya, ya, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tapi kalau tetap melakukan perbuatan dosa, maka baru Allah timpakan azabnya. Wa rabbuka al-ghafur dzur rahmah, katanya. Kata Allah tuh, dan Rabb kalian yang bernama Allah itu al-ghafur, dia Maha Pengampun, tapi juga dzur rahmah, ya, yang memiliki kasih dan sayang. Nah, kalau kemudian Allah timpakan bencana kepada orang yang berbuat dosa, berbuat dolim, kufur dan sebagainya, ya, Allah ingatkan, lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab, ya. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka, ya. Tapi balahum mau'idan, ya, la yajidu min dunihi maubila, ya. Mau'ila, ya. Tapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Ya. Karena azab dan bencana itu kalau sudah ditimpakan, pertama tidak ada tempat berlari. Ainal mafar, kemana kami berlari? Enggak ada, tidak ada tempat berlari. Yang kedua, ya, tidak ada tempat berlindung. Ya. Kalla la wajad. Jadi jangankan untuk berlari, tempat berlindung pun tidak ada. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tempat berlari dan berlindung ketika azab ditimpakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang ketiga, Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun itu di samping digandengkan dengan Al-Wadud, digandengkan dengan Dzur Rahmah, ya. Digandengkan dengan Ar-Rahim, juga digandengkan dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu maha gagah, maha perkasa. Ya. Bagi Allah itu tidak susah, ya, mengazab manusia, membinasakan manusia, memusnahkan manusia, menghilangkan manusia, diganti dengan yang lainnya. Allah tuh gampang banget itu, maha gagah, maha kuasa. Ya. Jadi ujian kematian dan kehidupan cukup sebagai bukti bahwa Allah tuh maha gagah. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan. Jadi orang yang beriman, orang yang ibadah dan taat kepada Allah SWT, ya, Allah kasih kehidupan yang baik. Tapi bagi orang yang kufur, orang yang zalim, orang yang berbuat dosa dan maksiat, Allah matikan, Allah binasakan, Allah lenyapkan. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Al-Aziz. Ya. Allah itu maha gagah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu adanya di surat Al-Mulk yang artinya kerajaan, kekuasaan. Di antara kekuasaan Allah, Allah sangat gagah perkasa, ya, menciptakan kematian dan kehidupan dan menjadikannya sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas amal. Lalu ditutup dengan wa huwal azizul ghafur. Dia Allah maha gagah lagi maha perkasa. Gagah itu tidak ada yang mengalahkan, ya. Selalu menang itu, nggak pernah kalah. Itu namanya gagah, ya. Kemudian selain Al-Ghafur, Al-Quran memberi nama dan mensifati Allah dengan Al-Ghafir, ya. Kemudian juga dengan Al-Ghaffar, ya. Itu Al-Quran itu, ya. Dari segi bahasa saja kita wajib untuk mengaji dan mengkajinya sampai faham dan yakin bahwa Allah itu tidak hanya Al-Ghafur saja, Allah juga Al-Ghafir, Allah juga Al-Ghaffar, ya. Al-Ghafir artinya, ya, yang mengampuni dosa, ya, sebelum menerima taubat, ya. Jadi Allah menerima dosa, ya, mengampuni dosa kemudian menerima taubat. Itu ada di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 3. Ghafirudz dzanbi, Allah itu yang mengampuni dosa. Wa qabilut taubi, dan menerima taubat. Ya, tapi juga syadidul iqab, ya, siksaannya, balasannya sangat keras sekali. Zitul katanya, yang punya karunia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Dia. Huwal apa? Huwa ilahu ilahil masir, kecuali Dia dan kepadanya tempat kembali, ya. Jadi semuanya, ya, oleh Allah dikembalikan kepada Allah, karena Allah itu tempat kembali. Persoalannya, kembalinya itu ke surga Allah atau ke neraka Allah, ya. Semuanya dikembalikan, ya. Tapi ada yang dikembalikan ke neraka Allah, itulah orang yang celaka, asyaki. Tapi ada yang dikembalikan ke surga Allah, itulah yang disebut as-sa'id, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ada orang yang punya jiwa yang tenang dalam ibadah dan taat kepada Allah, bukan hanya suka, senang dan gembira, tapi juga tenang ketika ibadah dan taat kepada Allah. Itu dipanggil kembali menghadap Allah, ya. Kemudian kembali
ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan kembali ke dalam surga Allah. Ya. Tapi orang yang kufur itu akan dikembalikan, digiring ke neraka jahanam. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring itu. Ya. Kalau tidak digiring nggak bakal nyampe itu. Orang yang bertakwa juga digiring, tapi digiringnya ke pintu sorga. Ya. Di pintu sorga disambut oleh malaikat penjaga sorga. Begitu masuk sorga disambut oleh Allah SWT dalam surat Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tapi dalam surat Az-Zumar begitu sampai oleh malaikat penggiring di pintu sorga disambut oleh malaikat penjaga sorga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, itu Ghafir ya. Jadi Ghafir itu yang mengampuni dosa, kemudian menerima taubat. Ya. Kemudian Allah yang Maha Pengampun itu Al-Ghaffar. Ya. Tadi ya, dakwah Nabi Nuh terakhir, ya, siang malam tidak pernah berhenti. Tapi umatnya bukan menerima, malah menolak dan menghujatnya. Dan itu adalah bagian daripada dosa yang harus segera dimohonkan ampunan kepada Allah. Maka kata Nabi Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian yaitu Allah, karena sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kemudian apa kaitannya antara magfirah dan mawadah? Ya. Sampai Allah mengatakan apa? Wa huwa ghafurul wadud. Ya. Tadi ada kaitan Ar-Rahim, Al-Ghafur dengan Ar-Rahim, Al-Ghafur dengan Dzur-Rahmah, Al-Ghafur dengan Al-Aziz. Nah, sekarang apa kaitannya magfirah, ya, Al-Wadud, ya, dengan mawadah, ya, Al-Ghafur. Nah, jika seorang pendosa memohon ampun kepada Allah dan dosanya diampuni, niscaya Allah kasih 6 kebaikan sebagai simbol keberkahan. Ya. Setelah diampuni, diterima taubatnya, Allah kasihi, Allah sayangi. Dan bentuk kasih sayangnya itu merupakan simbol keberkahan. Orang dikatakan hidup berkah kalau simbol-simbol ini ada. Yang pertama, ya, dipanjangkan umur. Ya. Di sini ada yang mau dipendekkan umur. Ya. Dipanjangkan umur itu termasuk barokah. Ya. Ya. Ani ibudullah wattaquhu wa atiun yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa ya la yuakharu law kuntum ta'lamun. Jika kalian ibadah, kata Nabi Nuh, jika kalian takwa, kata Nabi Nuh, jika kalian taat, kata Nabi Nuh, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Setelah dosa kalian diampuni, Allah akan menangguhkan ajal kalian, memanjangkan umur. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi, manusia dulu itu umurnya panjang-panjang, badannya tinggi-tinggi, wajahnya tampan-tampan. Tapi makin lama makin pendek, makin lama makin jelek, makin lama umurnya makin pendek. Ya. Nabi Adam 1000 tahun, ya. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Makin kesini, ya, umurnya makin pendek, ya, umurnya makin pendek, badannya makin pendek, wajahnya makin jelek. Apa yang menyebabkan, kata Ibnu Qayyim? Dosa. Jadi semakin banyak dosa, semakin pendek umur itu. Semakin banyak dosa, semakin jelek wajahnya. Ya. Coba cari di neraka, ada nggak yang tampan? Ada nggak yang cantik? Nggak ada itu. Ya. Tapi kalau masuk surga, tidak ada yang jelek. Ya, semuanya tampan, cantik, jelita.
Nah, ini baru sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan.